Tapi Clara menjamin bahwa ia akan aman dari gerayangan ataupun tangan-tangan tamunya karena itu. Halo. Halo teman-teman, di modul kali ini kita akan sharing mengenai tipe-tipe toko di Shopee. Jadi toko di Shopee bisa terbagi menjadi toko biasa, toko Star Plus, hingga dengan Shopee Mall. Apa bedanya, apa saja syaratnya, berapa fee-nya akan dibahas di modul kali ini. Ya, jadi teman-teman untuk pembuatan toko pertama Anda di Shopee ya, jadi di modul ini kita tidak akan menjelaskan step by step. Kenapa? Karena di sini sudah ada yang namanya pusat edukasi penjual. Ya, di mana teman-teman nanti silakan bisa masuk ke pusat edukasi penjual ini karena di sini sudah sangat lengkap. Jadi teman-teman mau bikin toko dari nol, kemudian apa saja yang harus diklik, apa saja yang harus disetting, ini semua ada di dalam pusat edukasi penjual. Ya, jadi teman-teman untuk pusat edukasi penjual ini teman-teman bisa visit ke seller.shopee.co.id/edu/home. Nah, tingkatan toko apa saja yang ada di Shopee? Ya, yang pertama adalah namanya normal seller. Ya, jadi normal seller itu artinya kita bisa buat dan pertama kali toko kita statusnya adalah normal seller. Ya, nah yang kedua adalah namanya Shopee Star. Ya, jadi kalau dulu itu namanya Star Seller, sekarang dirubah menjadi toko Star dengan toko Star Plus. Ya, jadi ini toko Star Plus. Bedanya apa? Nanti akan kita bahas. Syaratnya juga berbeda antara toko Star biasa dan toko Star Plus. Lalu yang terakhir ada tingkatan yang namanya Shopee Mall. Ya, toko Star Plus ini cukup baru ya, jadi sangat-sangat baru sebenarnya. Jadi contohnya ini ada satu klien kita yang dapatnya bahkan di tanggal 19 Oktober. Ya, karena ini untuk mendapatkan toko Star Plus ini ada syarat-syarat yang membutuhkan waktu sekian minggu dan sekian minggunya terhitung dari pertama kali syarat itu ditentukan. Ya, jadi baru sedikit sekali toko-toko yang bisa menjadi Star Plus ini. Lalu baru tingkatan selanjutnya adalah Shopee Mall. Oke, nah jadi teman-teman, apa sih gunanya sebenarnya kalau kita misalkan mau jadi toko biasa, toko Star sama Star Plus atau toko Shopee Mall? Bedanya adalah ketika customer atau calon customer mencari produk Anda, itu kita akan lihat di sini ada lambang Star, ya. Kalau Star Plus berarti tulisannya adalah Star Plus, ya. Lalu di sini ada namanya Shopee Mall. Kalau tidak ada tanda apa-apa di sini, ini berarti adalah toko biasa, ya. Buat teman-teman calon customernya yang sering belanja di Shopee, mereka sudah tahu kalau Star Seller tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan Shopee Seller biasa. Nah, jadi ini akan membantu untuk salah satunya untuk membantu konversi Anda dan produk Anda lebih banyak diklik, ya. Cuman sebenarnya bukan hanya itu saja, karena nanti toko Star atau Star Plus atau bahkan Shopee Mall itu nanti akan banyak sekali fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan. Ya, jadi nanti teman-teman bisa ikut event misalkan, kemudian mungkin fitur-fitur seperti broadcast chat itu hanya dibuka ke seller-seller prioritas tertentu dan seterusnya. Jadi nanti teman-teman ketika kita sudah levelnya makin meningkat, itu nanti teman-teman akan bisa mendapatkan fitur-fitur yang tidak didapatkan oleh seller lainnya, ya. Nah, jadi kita akan lihat satu-satu. Oke. Jadi teman-teman yang pertama adalah Shopee Normal Seller, ya. Jadi di sini tidak ada pendaftaran apapun karena setiap toko yang baru dibuat statusnya adalah non-star atau normal seller. Nah, biaya adminnya gratis sampai dengan teman-teman nanti mendapatkan 100 order pertama di Shopee. Ya, jadi ini adalah ketentuan baru dari Shopee. Teman-teman nanti silakan bisa diklik link yang di sini. Nanti di link ini nanti teman-teman kita bisa lihat berapa sih sebenarnya biaya yang teman-teman harus keluarkan kalau teman-teman merupakan tipe Shopee Normal Seller ini, ya. Nah, ini page-nya tidak kebuka, nggak masalah, tapi intinya adalah teman-teman di sini biayanya adalah 0,5%, ya, setelah mendapatkan 100 order pertama di Shopee. Jadi mulai order 101 dan seterusnya teman-teman akan kena 0,5% dari omset. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah namanya Shopee Star. Jadi Shopee Star itu gimana sih caranya untuk mendapatkan status Star ini di Shopee? Nah, tentu aja teman-teman ada beberapa hal, tapi biasanya ya, ini adalah syarat yang paling susah untuk dipenuhi oleh toko baru, yaitu teman-teman harus pesanannya lebih dari 30, ya, atau lebih dari sama dengan 100 juta omsetnya pada bulan sebelumnya. Jadi kita harus mengajukan ketika bulan sebelumnya kita sudah mencapai ini, nanti teman-teman bisa mengajukan menjadi Shopee Star.
Ya. Jadi di sini ada beberapa syarat-syarat lain seperti upload KTP, penilaian harus bagus, persentase chat cukup baik dan seterusnya. Itu biasanya cukup standar. Jadi teman-teman biasanya kalau udah bisa memenuhi syarat nomor 5 ini, yang lain harusnya bisa untuk dilakukan, ya. Nah, terus apakah harus saya menjadi Shopee Star? Nah, jawabannya adalah teman-teman tergantung dari tujuan teman-teman sekalian. Kalau misalkan memang ingin membesarkan toko, biasanya sih kita akan menyarankan upgrade saja menjadi Shopee Star. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan banyak mendapatkan fitur-fitur tambahan seperti bisa masuk mungkin ya ke flash sale Shopee atau bisa masuk ke promo-promo yang diadakan oleh Shopee ya dan seterusnya. Jadi teman-teman nanti akan banyak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti event-event, promo-promo, campaign-campaign dari Shopee dengan rate yang lebih murah dibandingkan dengan kalau teman-teman adalah seller biasa. Ya, lalu untuk Shopee Star Seller ini berapa komisinya? Di sini ada teman-teman ada apa namanya ada page sendiri ya. Jadi teman-teman biaya admin untuk penjual Star itu biasanya ya itu adalah 1,5% dari setiap transaksi penjualan. Nah, yang dimaksud dengan biaya admin ini itu akan dipotong ketika teman-teman mendapatkan penjualan, jadi langsung dipotong ketika terjadi pencairan dana. Ya, jadi itu ya teman-teman mungkin untuk si penjual Star atau Shopee Star. Nah, kemudian tingkatan selanjutnya ya itu adalah ada namanya Shopee Star Plus ya. Jadi Shopee Star Plus itu adalah Shopee Star yang yang memiliki syarat-syarat yang lebih ketat ya dibandingkan dengan Shopee Star. Bedanya apa? Ya, bedanya nanti teman-teman salah satu benefitnya adalah peringkat pencarian toko lebih tinggi. Jadi ketika dicari produknya teman-teman akan cenderung lebih naik ya. Lalu bisa ada tag yang ada Star Plus ya. Kemudian lebih banyak koin Shopee untuk pembeli, iklan Shopee, gratis ongkir, sama chat broadcast yang lebih. Jadi nanti teman-teman untuk Star Plus itu nanti akan ada ketentuan tambahannya dan apa saja yang akan didapatkan ya. Nah, jadi contohnya ini ya, ini kriteria yang teman-teman nanti harus dapatkan untuk bisa menjadi yang namanya Shopee Star. Nah, Shopee Star ini kita harus punya ya pembeli berbeda lebih dari 8, kemudian transaksi berhasil lebih dari 14, pendapatan bersih lebih dari 50 juta, ya persentase chat dibalas lebih dari 70%, lebih dari 4,4, poin penalti kurang dari 3, sama jumlah produk pre-order yang dilanggar kurang dari 6. Ya, jadi dari ketentuan-ketentuan ini kalau teman-teman bisa mendapatkan, itu biasanya teman-teman akan bisa langsung di-convert menjadi Shopee Star Plus. Ya, tetapi ya teman-teman ini harus melakukan syarat-syarat ini selama sekian minggu ya. Jadi ketika kita bolong 1 minggu nanti akan mulai lagi dari minggu 0. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk Shopee Star Plus. Nah, selanjutnya adalah yang namanya Shopee Mall ya. Jadi kalau Shopee Mall itu, oke teman-teman, intinya adalah kita biasanya yang penting adalah kita harus punya hak untuk merek. Ya, jadi merek kalau teman-teman pengen jadi Shopee Mall, berarti merek sendiri itu harus sudah didaftarkan ke Haki. Ya, jadi artinya kita sudah punya sertifikat merek untuk merek tersebut. Atau teman-teman mungkin ya punya surat khusus, misalkan kita adalah distributor Logitech di Indonesia. Nah, jadi teman-teman harus punya surat khusus tersebut ya dari prinsipal atau pemilik merek yang menunjuk Anda sebagai distributor resmi. Ya, nah tapi ini juga teman-teman kadang-kadang ya sering yang ditolak itu karena harus dia berada di toko-toko yang ada di mall, atau kadang-kadang itu mereka akan mensyaratkan buat teman-teman pernah konsinyasi di department store yang berskala nasional. Misalkan kalau fashion seperti Matahari, Sogo, Debenhams dan seterusnya. Ya, jadi teman-teman itu mungkin lebih susah untuk didapatkan untuk Shopee Mall. Tetapi untuk Shopee Mall sendiri kalau teman-teman sudah bisa ke sana, itu teman-teman akan langsung mendapatkan namanya RM ya. Nanti ada modulnya sendiri tentang yang namanya RM. RM itu adalah relationship manager atau account manager dari Shopee yang akan membantu Anda untuk meningkatkan toko Anda. Jadi banyak fitur-fitur yang mungkin tidak tersedia ketika kita utak-atik sendiri di seller center, tetapi tersedia ketika teman-teman ngobrol sama RM ya. Jadi itu salah satu kelebihannya. Jadi buat teman-teman yang punya produk atau punya merek yang sudah cukup terkenal, teman-teman bisa langsung mengajukan ya. Mengajukannya di mana? Teman-teman nanti silakan bisa masuk ke link yang ini ya. Jadi bisa masuk ke link yang ini, nanti teman-teman silakan bisa mengajukan. Oke. Lalu berapa biayanya? Nah, Shopee Mall ini biayanya itu ada beda-beda untuk setiap jenis produk ya. Jadi kita bisa lihat di sini kalau fashion dia akan ngambil sekitar 5%.
Ya, jadi ada antara 1%, 3%, atau 5%. Jadi ini adalah persentase yang nanti akan diambil oleh si Shopee. Ya, nanti teman-teman bisa cek kategorinya berapa persen yang teman-teman harus bayarkan ke Shopee. Ya, jadi itu adalah yang tingkat ketiga, yaitu Shopee Mall. Oke, nah kelebihannya ya teman-teman, kalau misalkan nanti teman-teman sudah punya RM atau sudah menjadi star seller yang terpilih. Nah, jadi memang tingkatannya itu adalah dari yang normal ya atau yang biasa, kemudian habis itu star, oke, star plus sampai dengan Shopee Mall. Nah, di level antara star, star plus atau mall ini, kalau teman-teman dianggap berpotensial, nanti teman-teman akan mendapatkan namanya RM. Ya, RM itu adalah Relationship Manager. Jadi selain nanti promo-promo yang akan kita bahas ya di modul-modul selanjutnya, kita akan bahas cara-cara gimana caranya marketing di Shopee, fitur-fitur apa yang kita bisa select sendiri, kita bisa coba sendiri. Sebenarnya Shopee akan memberikan Anda RM apabila toko Anda dianggap berpotensial. Nah, RM ini nanti teman-teman akan bisa mendapatkan yang namanya campaign. Jadi misalkan kita bisa masuk ke hot product, kita bisa masuk ke halaman pencarian, kita bisa mendapatkan ketika dicari, ketika lagi masa campaign, optimisasi dari search engine kita akan lebih naik. Maksudnya posisi produk kita akan lebih di atas dan seterusnya. Jadi benefit-benefit itu yang kita sebut biasanya namanya campaign. Ya, contoh campaign ya teman-teman nanti bisa lihat di sini. Jadi dokumennya sudah saya kasih linknya juga. Nah, misalkan ini 11-11 dan 12-12 ada sale, ada program-program, campaign-campaign yang nanti teman-teman bisa pakai. Ya, ini hanya untuk seller-seller yang terpilih dan biasanya setiap kategori beda-beda. Nah, contohnya misalkan ini adalah kategori non-woman fashion. Ya, jadi kategorinya khusus untuk yang non-woman. Nah, lalu di sini, ya teman-teman nanti akan ditawarkan campaign-nya, misalkan timeline-nya seperti apa, kemudian harganya juga seperti apa. Jadi ini akan saya coba zoom. Oke ya, jadi akan saya coba zoom seperti ini. Nah, jadi teman-teman misalkan ya, pengen menjadi featured ya, berarti ini harganya sekian. Kemudian ingin menjadi super, harganya sekian. Ultimate harganya sekian, TV show harganya sekian. Jadi memang ada harga paket-paketan, tapi nanti teman-teman akan bisa minta ke RM-nya untuk saya misalkan nggak mau spending 40 juta, ada nggak sih paket yang 10 juta aja? Nanti akan bisa dibuatkan juga oleh RM-nya. Ya, jadi ini adalah beberapa hal-hal yang nanti teman-teman akan bisa mendapatkan juga. Ya, jadi karena teman-teman ikut dengan campaign-nya si Shopee ini. Oke, ini ya teman-teman seperti ini contohnya. Oke, kemudian itu aja mungkin teman-teman ya untuk si modul kali ini. Jadi intinya adalah memang tipe-tipe toko di Shopee itu ada dari normal, star, star plus hingga dengan Shopee Mall. Ya, saran saya adalah buat teman-teman kalau bisa, ya kalau memang sudah memenuhi syarat, jadilah star seller atau star plus. Kalau Shopee Mall mungkin lebih optional karena satu komisinya lebih besar, ya untuk beberapa kategori. Ya, yang kedua itu biasanya tidak terbuka untuk semua jenis merek. Ya, jadi itu mungkin teman-teman yang saya pengen share di modul kali ini. Terima kasih teman-teman, kita akan ketemu di modul selanjutnya.